Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilin Okta dalam mata pelajaran PKWU semester 2, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini Ibu akan membahas materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, minggu ini adalah minggu pertama kita bertemu di semester 2. Kali ini Ibu akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang akan sedikit berbeda dengan semester 1, yaitu materi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu limbah kardus. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengikuti ulangan harian. Jika berhalangan hadir, silakan izin, akan Ibu berikan waktu susulan. Jika nilai belum mencapai KKM, akan Ibu berikan waktu untuk remedial, dan juga jangan lupa kehadiran kalian di kelas akan Ibu prosentase. Baik, untuk selanjutnya Ibu langsung ke materi pokok. Materi ini diharapkan bahwa kalian dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, khususnya untuk memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun ruang menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendatangkan keuntungan. Serta kalian mampu mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di daerah kalian masing-masing karena keingintahuan dan kepedulian lingkungan tentang daur ulang limbah. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume ruang, panjang, lebar, serta tinggi. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun berbentuk beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan bangun tidak beraturan. Berikut merupakan contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini Ibu sambil berikan contohnya, limbah botol dapat diubah menjadi vas bunga, kemudian pot bunga di luar maupun di dalam ruangan. Kemudian ada batok kelapa bisa dijadikan souvenir. Kemudian juga ada ban bekas tidak terpakai dijadikan kursi maupun meja ruang tamu atau ruang teras. Materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang diharapkan dapat menganalisis peluang usaha yang bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Artinya, ide muncul karena banyak peluang atau kesempatan dalam menjalankan usaha. Perencanaan yang kedua adalah merencanakan atau rencana dalam berwirausaha. Perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Artinya,
Seorang wirausaha harus siap dalam kondisi apapun dan menerima risiko dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Artinya, seorang wirausaha harus mempunyai banyak cara dalam menghadapi resiko yang ada. Jadi, ketika plan A itu dia tidak bisa, maka seorang wirausaha harus mempunyai plan D, bahkan sampai Z. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama adalah faktor keuntungan, artinya apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak. Jadi, jika usaha tersebut tidak mendapatkan keuntungan yang memadai, sebaiknya mengganti pilihan usaha. Kemudian yang kedua, faktor penguasaan teknis. Artinya, seorang wirausaha yang baru menekuni usaha harus mampu menguasai cara pembuatan produk kerajinan sendiri. Sehingga jika sudah lancar dalam produksi besarnya, dapat diberikan ilmunya kepada para karyawan atau pengrajin. Kemudian ada faktor pemasaran. Artinya, seorang wirausaha harus meneliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. Dapatkah bertahan produk tersebut sampai jangka panjang atau tidak? Selanjutnya adalah faktor tenaga kerja. Artinya, seorang wirausaha memperhatikan para pekerja dari segi skill atau kemampuan masing-masing. Kemudian, selanjutnya ada faktor modal. Artinya, seorang wirausaha mampu mempertimbangkan kesesuaian modal, dengan begitu rencana tidak lebih besar daripada hasil. Biaya produksi lebih tinggi dibandingkan modal awal. Nah, itu berarti faktor modal yang kita analisa. Kemudian ada faktor resiko. Artinya, seorang wirausaha mampu memikirkan tingkat risiko yang akan ditanggung oleh dan perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh. Kemudian ada faktor persaingan. Artinya, seorang wirausaha mampu mempelajari situasi pesaing sesuai dengan pangsa pasar. Faktor fasilitas dan kemudahan fasilitas. Artinya, seorang wirausaha mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi si pembeli atau calon pembeli. Contoh, ada asuransi, ada harga jual kembali. Kemudian ada juga faktor manajemen, artinya seorang wirausaha mampu mengelola usahanya sendiri, usaha sendirian atau berkelompok ataupun orang banyak. Kemudian ada faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu peraturan pemerintah. Jadi seorang wirausaha wajib mengikuti aturan yang berlaku. Dan juga harus dibekali izin usaha untuk legalitas usaha yang ditekuni. Pertimbangan lingkungan juga berpengaruh untuk tumbuh kembangnya perusahaan tersebut. Kemudian, ketika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, maka ini ada pertimbangan selanjutnya,
yaitu memantapkan jenis usaha kerajinan yang benar-benar sesuai dengan hasrat dan minat. Kemudian memantapkan juga jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. Pasti usaha itu ada untung dan rugi, tapi kalau rugi terus, berarti ini perlu dipertimbangkan. Kemudian juga jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus, mengerjakan, serta memeliharanya. Jadi untuk biaya pemeliharaannya jadi gampang, bukan hanya mahal. Selanjutnya, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi atau dibutuhkan oleh konsumen. Jangan yang lagi in saja. Setelah tidak in, maka stok akan menumpuk. Jadi mungkin bisa disenangi atau bisa digunakan jangka panjang. Kemudian jenis usaha kerajinan yang dipertimbangkan yang lainnya adalah bahan baku mudah didapat. Jadi mudah untuk modal bahan baku jangan sampai habis. Karena jika habis dan tidak mudah maka akan untuk harga jualnya akan nambah, ya. Kemudian jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Jangan sampai ini tidak didukung oleh pemerintah. Makanya untuk jalur-jalur usaha kerajinan yang tidak mendapat dukungan, pasti nanti untuk bantuan-bantuan UMKM dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan. Kemudian ada juga menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Jadi, untuk perencanaan ini kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru usaha orang lain tanpa berpikir dan dianalisa terlebih dahulu. Nah, analisa yang kita pakai biasanya analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Di mana arti dari SWOT adalah yang pertama strength, kekuatan, jadi kita punya ide dan peluang, itu adalah kekuatan kita akan membuat apa. Kemudian coba kelemahannya ada di mana jika kita akan memiliki usaha atau merencanakan usaha tersebut. Coba sih kita cek untuk kelemahannya ada di mana. Kita perlu meneliti di pasar. Kemudian peluangnya usaha tersebut itu peluangnya apa? Kesempatan kita untuk untung itu seperti apa? Dan ancaman itu perlu kita perhatikan juga. Ancaman dalam usaha tersebut apa? Selain pesaing. Misalnya bahan baku kosong atau modal habis juga bisa. Atau undang-undang sudah tidak bernaung atau untuk usaha itu tidak diberi kelancaran lagi. Nah, itu merupakan dari ancaman-ancaman. Jika kalian sudah mengerti, silakan kalian di sini ada tugas dari Ibu. Tugasnya adalah menjelaskan ide dan peluang usaha yang akan kalian rencanakan dalam semester 2 ini, yaitu kerajinan usaha bahan limbah berbentuk bangun ruang. Selain kardus ya pastinya. Dan mungkin selain kardus kita bisa yang paling mudah adalah bahan limbah botol plastik bekas. Itu botol-botol air mineral atau kaleng-kaleng bisa kita gunakan untuk membuat bahan limbah berbentuk bangun datar, ya.
Nah, analisa SWOT-nya tadi peluangnya adalah kita punya banyak limbah air kemasan, botol air kemasan, kemudian untuk kelemahannya apa? Di bahan bakunya kah? Atau untuk dananya kah? Atau untuk promosinya kah? Kita punya kelemahan di situ. Kemudian peluangnya banyak nggak sih yang usaha dalam bidang limbah botol bekas air mineral begitu atau kaleng. Kemudian untuk ancamannya, nah ada saingannya nggak? Kalau nggak ada, kita perlu teruskan. Begitu ya. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut. Kalian mau ide peluangnya apa? Terserah kalian. Tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang benar. Tidak ada jawabannya salah. Saya rasa jawaban kalian itu semuanya benar. Jadi ini tergantung dari ide kalian masing-masing ketika nanti kalian menjadi entrepreneur. Kirimkan tugas kalian ke channel tugas yang nanti akan Ibu buat. Untuk kali ini materi Ibu dalam perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk selanjutnya, stay safe untuk kalian semua dan semoga besok kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya.